Ya, shalom teman-teman yang terkasih dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita kembali lagi di channel ini untuk kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa, yang sangat menyentuh hati dari seorang mantan muslim yang sangat mendalami agama sebelumnya. Murtadin ini sejak kecil, ia dikenal sangat taat beribadah, rajin mempelajari Al-Quran, dan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Bahkan sebagian orang di sekitarnya menganggapnya sebagai sosok yang memiliki pemahaman agama yang sangat baik. Namun di tengah pencariannya akan kebenaran, ia mulai bergumul dengan berbagai pertanyaan yang terus memenuhi pikirannya. Rasa penasaran itu mendorongnya untuk mempelajari berbagai sumber dan mencari jawaban dengan sungguh-sungguh. Hingga pada suatu titik, ia mengaku mengalami pengalaman rohani yang mengubah arah hidupnya. Perjalanan pencarian tersebut akhirnya membawanya kepada iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ya, teman-teman yang terkasih, bagaimana perjalanan hidupnya? Apa yang sebenarnya ia temukan sehingga mengambil keputusan yang begitu besar dalam hidupnya? Ya, mari kita sama-sama simak kesaksian selengkap dari seorang murtadin ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna nafsi biyadihi Isa ibnu Maryam. Wa qala Nabiyyu, ana quribun Isa ibnu Maryam fid dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu la'ilmun lisa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Terima kasih pada malam hari ini. Sebelum saya berkhutbah, ada sedikit pantun, tapi cuma capit kerang-kerang di lubang batu. Bapak-bapak, ibu-ibu mualaf, pesan mungkin biar terang nih saya sampaikan ayat satu-satu. Ya. Satu dari Alkitab dan satu dari Al-Quran. Artinya ada ayat Alkitab dan ada ayat Al-Quran yang saya akan sampaikan. Khutbah saya malam hari ini, saya merespon dan saya mendengar di YouTube khutbahnya Bapak Ustadz Yahya Waluni. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka untuk tempat orang-orang Kristen. Itu kata Ustadz Yahya Waluni. Saya telah periksa di dalam Al-Quran, tidak ada keterangan semacam itu. Yang ada keterangan orang Kristen masuk neraka itu di dalam Alkitab. Jadi khutbah ini saya merespon kata-kata Ustadz Yahya Waluni mengatakan bahwa neraka itu tempatnya orang Kristen. Nah, Al-Quran tidak ada keterangan, tetapi Alkitab ada di keterangan Alkitab. Ya, orang Kristen masuk neraka. Coba yuk kita buka, ya, Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, itu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Seperti ranting copot lagi. Lalu kering. Dikumpulkan orang, dicampakkan ke api, lalu dibakar. Inilah keterangan dari Alkitab. Orang Kristen
ya, tempatnya di neraka betul kata Alkitab ini, kata ayat ini. Tapi orang Kristennya yang mualaf, artinya yang keluar dari Yesus. Menurut keterangan ini, orang yang keluar dari Yesus, ya, itu ditambahkan ke api, lalu dikumpulkan orang katanya. Artinya dikumpulkan orang itu berarti dengan pengikut-pengikutnya. Kalau itu pusat jaya walaupun dari Kristen, itulah tempatnya neraka. Jadi Kristen semacam jaya walaupun ya beserta pengikut-pengikut. Kenapa? Mereka saya agak kurang berkenan dalam hati saya, ya, mengatakan bahwa neraka tempatnya orang Kristen. Itu kata yang betul, tetapi Kristen yang keluar, ya, menurut Yohanes 15 ayat 6, orang Kristen yang keluar dari Yesus lalu dikumpulkan orang, dicapakan ke api, lalu dibakar. Nah, artinya dikumpulkan, ya. Kalau dikumpulkan bukan satu berarti dengan pengikut-pengikutnya. Jadi jangan sembarangan mengatakan tentang neraka, dan jangan main-main tentang neraka. Nah itu, saudaraku, yang sebenarnya orang Kristen menjadi mualaf, ya, atau orang Kristen yang menjadi pindah kepada Islam, itu menambah kerjaan. Di Islam itu ada suatu kerjaan yang enteng-enteng berat. Berarti kalau orang Kristen masuk Islam, dia harus mempunyai rukun, harus mengikuti aturan Islam. Saya minum dulu sebentar. Nah, jadi orang Kristen yang mualaf, yang mengikuti Islam, ya harus mentaati aturan Islam atau rukun Islam. Ingat, rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini wajib. Ya, tapi yang lebih penting itu sholat. Kalau orang Kristen masuk Islam lalu di Islam nggak sholat, Quran bilang begini nih, Quran yang bilang, bukan saya. Dicatat di surat 107 ayat 4 dan 5. Ya. Kata Quran begini, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yang sholatnya lalai, yang sholatnya kadang-kadang. Itu yang sholat aja celaka, apalagi yang kagak. Nah, mualaf dari Kristen pindah ke Islam, lalu di Islam nggak sholat, celaka. Apalagi di Islam sholatnya lalai, Quran bilang celaka. Apalagi kalau nggak berdosa. Lalu di mana tempat orang berdosa, orang-orang mualaf yang nggak sholat, ya, yang nggak sholat, di mana tempatnya? Nah, Quran bilang di surat 20 ya, Torah ayat 74, innahu mayati rabbahu mujriman fa innahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang menghadap Tuhan dengan keadaan berdosa, jahanam tempatnya, di neraka jahanam, tidak mati, tidak hidup. Itu menurut ayat Al-Quran. Nah, ini. Jadi orang Kristen masuk Islam menambah kerjaan ini berat. Ya, sebulan, 2 bulan, buatlah sholat 5 kali sehari semalam. Setahun juga masih kuat. Personalnya saya yakin melempem. Ya. Sedangkan kata hadis Rasulullah begini, yang artinya begini. Nanti pada hari kiamat katanya, yang pertama dihisab atau ditanya
yaitu tentang sholat. Apabila sholatnya sempurna, lain namanya disempurnakan. Nah, apabila sholatnya tidak sempurna, gugur, sia-sia amalannya. Ini benar. Jadi ini hadis Rasulullah, ini hadis populer ya, populer. Kenapa? Sholat itu suatu kewajiban. Apa sih artinya wajib? Ya. Wajib artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tadi dikatakan ayat Quran ini dia Al-Quran ini baik, Al-Qurannya saya ambil dari tafsir pertama ini Al-Qurannya. Jadi betapa pentingnya sholat, ya. Jadi orang-orang mualaf nih sekali lagi sampaikan, lalu masuk Islam, lalu di Islam sholatnya bolong-bolong, itu celaka. Ya, apalagi nggak sholat dosa. Makanya saya mohon kepada saudara-saudara saya yang dari Kristen Islam, coba renungkan, apakah pekerjaan di Islam itu enteng? Tidak. Nah, saudaraku, para pemalas, bapak dan ibu, saudaraku yang terkasih, sedikit ya, saya akan membuka sejarah tentang Muhammad. Karena Islam itu pimpinannya ya Muhammad. Quran bilang di surat 83 yang artinya begini, bukankah dia menemuimu dan anak yatim, bahwa dia akan doang dan dengan keadaan bingung. Jadi Muhammad dulu ya, ini sejarah sedikit ya, Muhammad dulu keadaan yatim dan keadaan bingung. Lalu siapa yang menyelamatkan dia, menyelamatkan Muhammad? Yaitu seorang janda kaya, dua kali nikah kayaknya, dan itu dua kali nikah, ya, kayak hewan. Jadi Muhammad itu ya diselamatkan oleh janda kaya yang namanya Siti Khadijah. Kalau bahasa ini diislamkan gitu kan. Kalau diislamkan itu artinya diselamatkan. Islam itu bahasa Arab, bahasa Islam. Jadi Muhammad diislamkan, diselamatkan oleh Siti Khadijah, bukan dia diselamatkan. Nah, lalu Muhammad itu dijadikan suami. Nah, sebelum menikah, ya semua orang Muslim tahu, bahkan Siti Khadijah itu orang Kristiani ya, Kristiani Najran kan juga. Sebelum Muhammad menikah, dia bersaksi dengan Muhammad Tuhan. Dia ngomong begini, ya, itu hadisnya begini, itu hadis ya, ada di buku Mutiara Hadis namanya nomor 152 kalau nggak salah. Kalau dulu saya punya, sekarang udah nggak punya ya. Jadi di buku Mutiara Hadis nomor 152 bunyinya begini. Innan nafsi biadihi Isa ibnu Maryam. Inna sesungguhnya nafsi, jiwaku atau diriku atau jiwa ragaku, inna nafsi biadihi Isa, kuserahkan kepada Isa ibnu Maryam. Artinya Muhammad buka hati sebelum dia menikah,
dia bersaksi dulu, dia buka hati dulu untuk menerima Yesus Kristus. Ini malah yang udah pengikut Yesus Kristus keluar lagi. Ingat, keluar dari Yesus Kristus itu akan ranting akan menjadi kering dan akan dikumpulkan, dicampurkan ke api dan akan dibakar di neraka. Nah, jadi hadis ini yang membuka saya dulu waktu saya masih Islam. Saya pikir dulu, Muhammad aja buka hati menerima Isa Al-Masih Yesus Kristus, apalagi saya. Nah itu kan, apalagi saya, dia aja. Nah, jadi ini malah yang katanya Ustadz Jaya Walone itu dari Kristen, malah keluar mengejar Al-Quran, mengejar pemimpinnya yang namanya Muhammad. Sedangkan Muhammad membuka hati, menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Setelah dia buka hati, lalu di surat 2 Al-Baqarah ayat 138 ayat 83 dia disinggung, ya. Karena Al-Quran ini yang menerima ya Muhammad, artinya sebelum orang lain kabarkan, orang lain melakukan dia dulu. Jadi begitu awis disebut menikahlah dengan Siti Khadijah. Artinya Muhammad diselamatkan atau diislamkan oleh Siti Khadijah. Nah, setelah menikah, kalau saudara-saudara Muhammad nggak percaya, tanyain itu ke Mbak Google, dijawab nanti Mbak Google, ya. Setelah menikah, Muhammad diberi ini yang singkat, diberi hadiah oleh seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Nawfal. Pendeta itu bisa menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Nah, dikasihlah sebuah Bible. Ya, kalau kata bahasa sekarang maka kakaknya, jadi Siti Khadijah itu kakaknya Waraqah bin Nawfal, ya. Karena Nawfal itu adiknya Walid, nah bapaknya Siti Khadijah itu namanya Walid, ya. Walid. Jadi Nawfal itu adiknya Walid, jadi bapaknya Waraqah. Nah, jadi begitu habis menikah, Muhammad dikasih hadiah Bible. Nah, belajarlah Muhammad Bible dengan hamba-hamba Tuhan yang ada pada waktu itu di situ, dengan Ahmad yang ada. Ya, dari Ahmad yang ada di situ. Jadi Ahmad itu artinya pemuji Tuhan. Dia belajar. Makanya dia waktu belajar ya sering ke Gua Hira berdoa gitu kan, berdoa. Berapa lama dia belajar? Akhirnya lama, ya. Kalau menurut sejarah, kenapa saya katakan lama juga? Karena Muhammad umur 40 tahun, ya. Muhammad umur 40 tahun baru didatangi malaikat. Ya. Kenapa? Dianggap Muhammad itu sudah pinter Taurat Injil. Dia 15 tahun barangkali itu ya. Pinter dia Taurat Injil, nggak pinter. Didatangilah oleh malaikat. Pada waktu itu umur 40 tahun. Apa ngomong malaikat? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kita baca lagi Quran surat 29 ayat 45, ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Menurut keterangan Al-Quran, ini Alkitab itu yaitu Taurat Injil. Artinya apa? Muhammad wahyunya Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Muhammad yang diwahyukan
wahyukan kepadamu Alkitab. Dan saya ulangi, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Muhammad yang diwahyukan kepadamu Alkitab. Alkitab itu Taurat Injil. Jadi wahyunya Muhammad dari Alkitab. Lalu menurut ayat itu. Nah, setelah itu Muhammad berkata, setelah itu malaikat berkata, hai Muhammad, ikro bismi rabbikal ladzi khalaqal insana bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ikro orang buka formul ladzi 'allama bil qalam amal insana alam. Ikro baca Muhammad baca. Nah, Muhammad bukan suruh baca A, B, C, D, bukan. Suruh baca sikon manusia, kaum Quraisy itu penyembah berhala. Suruh baca itu dia. Makanya Muhammad, saya tidak bisa baca. Artinya apa? Resiko. Lalu bacanya dengan apa? Bismi. Rabbikal ladzi khalaq. Dengan hukum-hukum Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi orang Quraisy pada waktu itu penyembah berhala dengan aturan Abu Jahal. Makanya Muhammad disuruh baca. Ini bukan baca alif bata sajim maho dari rojetin bukan. Itu baca manusia ya yang penyembah berhala. Itu disampaikan tentang hukum-hukum Tuhan dalam ibadah. Nah, lalu Muhammad lakukan. Dengan cara bagaimana dia lakukan? Menurut sejarah, dia dengan cara door to door. Kenapa? Dia takut. Karena resiko. Seorang penginjil itu resiko. Saya aja waktu menginjil ke Sumatera, suka dan dukanya itu banyak. Belum saya saksikan. Jadi seorang penginjil itu harus betul-betul bisa menahan emosi, karena resiko di lapangan itu banyak sekali. Ada sedikit saksian saya tentang penginjil. Saya bertamu, ya. Lalu saya dikasih kopi, disediain kopi. Begitu saya bilang saya boleh berdoa. Boleh. Begitu saya berdoa atas nama Yesus Kristus, diusir saya. Diusir. Kopi belum saya ini sudah diusir. Itu resiko. Itulah resiko. Nah, Muhammad pun menyampaikan bersama pelayan penginjil dengan juga sembunyi-sembunyi gitu kan, mengadakan berapa lama Muhammad menyampaikan Taurat Injil itu? Kurang lebih 2,5 tahun. Lumayan. Ini baru menginjil 2 bulan berlah kayak orang Kristen. Itu 2,5 tahun. 2,5 tahun dia lakukan door to door, dia sewa istirahat. Lalu datang lagi itu mereka. Ya. Datang lagi mereka. Mereka bilang, ya ayuhal mudassir Pak Anjir, orang buka bakabir, wasnya bakab peterin. Hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang tidur, bangkit. Itu argumen. Bangkit, kabarkan, agungkan nama Tuhanmu. Wasya bakab, sucikan dirimu. Nah, artinya setelah door to door,
Muhammad tadi disuruh terangan dakwahnya, gitu kan, penginjilannya, gitu kan, bahasa Arab kan dakwahnya, bahasa Kristennya ya penginjilannya, terang-terangan. Apa yang pertama dia lakukan? Dia membuat tempat doa di mana? Membuatnya di Bukit Sofa namanya. Saya juga nggak tahu itu di mana Bukit Sofa ya. Tanyakan aja nanti yang tahu. Ya. Terus kurang tahu Bukit Sofa itu di mana. Nah, dia membuat itu. Dia undang kaum Quraisy, ya. Dia undang Bani Hasyim, diundang ke tempat persekutuan doanya. Lalu diundang pula kaki tangan Abu Jahal yang namanya Abu Lahab. Diundang pula kaki tangan Abu Jahal yang namanya Abu Lahab. Diundang, datang. Nah, kalau kumpul orang-orang itu banyak di Bukit Sofa, apa yang mereka sampaikan di dalam dakwah, dalam doa? Dia bilang begini, hai kaum, inna nafsi fi Isa ibnu Maryam, anak orang Isa ibnu Maryam di dunia wal akhirah. Itu hadis. Okay? Sesungguhnya jiwaku, diriku, jiwa ragaku, udah diserahkan kepada Isa ibnu Maryam. Muhammad aja buka hati menyerahkan kepada Yesus Kristus. Ini yang sudah di dalam Yesus keluar mau mengejar Muhammad. Terdahulu dari kemudian. Tapi ingat ya, orang Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih. Berbaliklah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, begitu dakwah anak Qoribun Isa ibnu Maryam di dunia wal akhirah. Anak saya Qoribun dekat Isa ibnu Maryam di dunia ini. Saya dekat dengan Isa ibnu Maryam di dunia dan di akhirat. Bukan yang dekat di situ tentang orangnya, tetapi dia selalu mengabarkan aturan-aturan hukum-hukum yang tercatat yang diperintahkan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Makanya dia ngomong, anak Qoribun Isa ibnu Maryam di dunia, aku dekat dengan Isa Al-Masih di dunia dan di akhirat. Karena orang bilang itu kan wajihan di dunia dan akhirat. Jadi Isa Al-Masih itu berkuasa di dunia dan di akhirat atau di bumi dan di surga. Jadi ingat, saudara-saudaraku, Bapak Ibu Mahala, ya, coba renungkan khotbah yang saya sampaikan ini. Kenapa ya Al-Quran bilang watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kita saling menasihati gitu kan, saling memberikan masukan. Kalau dinasihati ya terserah anak-anak gitu kan. Jadi begitu Muhammad dakwah di situ, apa yang disampaikan dulu? Angkiji ampusikum minanar. Hai saudara-saudara yang hadir di sini, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya saya tidak bisa bertanggung jawab di hadapan. Jadi dia sadar, karena surga dan neraka dia tahu, dia punya sama seperti Yesus Kristus yang berkuasa. Ayat Quran kan, dia berkuasa di dunia dan di akhirat. Selamatkanlah dirimu dari kita. Jadi dia bersabda begini sekarang, tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya. Kata Muhammad, begitu juga aku, kata Muhammad, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi Muhammad juga sadar bahwa surga dan neraka itu yang berkuasa Isa Allah. Jadi ingat,
saudara pahala, kembalilah pada Tuhan. Kita di samping ngasih Anda, saya hanya menyampaikan, saya ini kenapa saya jadi orang Kristen? Karena saya mengikuti Muhammad ini nafsi biar sesungguhnya jiwaku kuserahkan kepada Tuhan. Artinya menunjukkan Anda. Jadi antara saya dan orang berbisa masih itu hadis tadi yang negas. Jadi saya mengasihi juga pada saudara saya, khususnya kepada yang mu'alaf yang artinya orang-orang murtad yang dari Kristen. Tadi bisa sampaikan sangat berat sekali. Apalagi saat ini bulan suci Ramadan, bagi ibu-ibu baru dapat 25 hari, lalu datang bulan Men, kan menurut Al-Quran tidak boleh puasa. Nah, begitu datang lagi, misalnya tinggal 5 hari tidak puasa, itu harus dilakukan, harus ditebus, harus dibayar bulan Syawal gitu kan. Nah, kalau nggak dibayar yang 5 hari yang ditinggal tadi Men, seminggu atau 10 hari yang tadi Men, kalau sampai bulan puasa lagi, lalu puasa yang ini percuma. Karena yang namanya puasa 1 bulan 29 hari, gitu kan. Nah, kalau nggak ditebus, nggak dilakukan yang ditinggalkan bulan Ramadan kemarin, ya mereka bingung maksudnya. Saudaraku yang terkasih, saudara ibu malam, saya mengimbau, mari kita berpikir kembali, mari kita ingat kembali kepada kebaikan kita Yesus Kristus. Memang murtad itu ada 3 hal orang yang melakukan murtad, karena emosi, karena terpaksa, dan juga karena panggilan. Ada 2 panggilan. Apakah panggilan Tuhan atau panggilan hantu? Nah, ini yang tahu apa namanya yang orang murtad. Nah, saudaraku, setelah Muhammad, setelah Muhammad dakwah, selesai dakwah itu Abu Lahab, kaki tangannya Abu Jahal itu ngomong, kata Abu Lahab ini, hai Muhammad, celaka kamu. Apakah kamu mengundang saya, memanggil saya datang ke tempat tinggal ini? Artinya Muhammad mengajak berpedoman kepada Taurat Injil, bukan kepada Buddha. Celaka kamu, kata Abu Lahab. Itu keterangannya ada di sini. Ya, di surat Tabat tiada abil abdul watam, ma'agna anhum maluhum makasam. Saya sangat menyatakan bahwa melakukan malah atau dia kabum masan. Ini ada di sini. Ya. Jadi turunnya ayat ini yaitu si Abu Lahab berkata, celaka kamu Muhammad. Jadi Muhammad diancam dengan kaki tangan jalan pada waktu itu, ya. Jadi Muhammad tidak gentar, tidak takut, karena ini perintah Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Lalu Muhammad mendatangi kaum Quraisy yang sedang berkumpul. Nah, begitu Muhammad datang, Muhammad ngomong, hai kaumku, apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Tuh. Ini di sini ada di surat 43, ya. Surat 43 ayat 57 sampai 59. Jadi ujungnya
ayat ini, hai kaumku, apa yang kamu sembah selain Allah tidak akan datang kebaikan. Lalu orang-orang Quraisy itu bertanya kepada Hai Muhammad, bukankah Isa ibnu Maryam itu seorang nabi yang soleh? Mengapa ia pun kamu sembah? Nah, ini yang keterangan ya. Nih, karena di apa namanya di kitab tafsir. Orang Quraisy ngomong, Hai Muhammad, bukankah Isa al-Masih itu, Isa ibnu Maryam itu seorang nabi yang soleh? Mengapa ia pun kamu sembah? Artinya orang-orang Quraisy pun sudah mengetahui bahwa penyembah Yesus Kristus melakukan dakwanya aturan Yesus Kristus. Ini malah yang udah menyampaikan Injil, mengajarkan Alkitab yang katanya dosen segala macam, malah keluar. Begitu Muhammad meneruskan dakwahnya. Ya ahlul kitab. Jadi orang-orang Quraisy pun ahli-ahli kitab. Kitabnya kitab apa? Ya ahlul kitab. Lastum ala syai hatta tuqimuna Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat Injil yang diturunkan dari Tuhan Musa. Artinya Muhammad mengajak kepada kaum Quraisy untuk bertaurat Injil, untuk berpedoman kepada Taurat Injil. Nah, orang malah udah berpedoman ke Taurat Injil, malah keluar. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan sampai diribetkan oleh aturan-aturan agama, ya. Karena pada waktu itu agama orang Quraisy banyak dicampur aduk. Maka Muhammad dikasih peringatan oleh malaikat, walakal bisul hakko bil batil wa taqumul hakko wa antum ta'lamun. Hai Muhammad, jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jadi Muhammad berdakwah menyampaikan keluar dari agama yang merepotkan. Itu agama yang jahat tadi. Terus keluar. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ada. Surat Al-Maidah ayat 54 bunyinya begini. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fa sawfa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hai orang-orang yang percaya, barang siapa di antara kamu murtad dalam hukum keluar, maka kelak dalam Al-Quran, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka saling kasih, saling mencintai satu sama lain. Jadi saya murtadnya berdasarkan ini. Kalau Bapak mau murtad ya silakan aja, semoga ya saya itu hafidin. Cuma saya mengajak kepada mualaf yang dari Kristen, coba kita berbalik ya, balik. Kita ngejar Al-Quran, ngejar Muhammad, sekarang Muhammad bukan yang Muhammad ini dia pengikut Yesus Kristus. Ini yang udah jadi pengikut Yesus Kristus malah keluar. Karena banyak itu, banyak juga yang orang Kristen yang jadi Islam. Waktu saya di Aceh, banyak itu orang Aceh karena terpaksa dikasih ini dan itu. Nah, saudaraku
yang terkasih. Jadi di dalam Al-Quran ini di surat 4 ayat 159 yang artinya begini. Nanti ahli-ahli kitab itu akan berlutut, ya, akan membuka hati, ya, menerima Isa Al-Masih sebelum matinya, gitu ya. Kenapa? Isa Al-Masih itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Jadi akan menjadi saksi di hari kiamat. Saksi siapa? Ya, saksi mereka-mereka, terutama orang-orang pengikut Yesus Kristus yang keluar itu. Nah, ditanya kenapa? Makanya sebelum hari kiamat, saya mengimbau, mari kita berbalik, ya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, supaya hidup kita tenang, jangan diribetkan dengan aturan-aturan yang bukan aturan Tuhan. Muhammad ngomong begini, man amila amala laisa alaihi amruna fawarodu, kan itu hadis. Barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak diperintah Tuhan, pekerjaan itu tolak atau sia-sia. Jadi pekerjaan yang tidak diperintah oleh Tuhan lalu dikerjakan, kata Muhammad tadi, itu ditolak. Saudaraku yang terkasih, Bapak, Ibu-ibu kepala, saya selalu berdoa agar Bapak-bapak Ibu malam bisa kembali. Ingat, neraka jangan dipakai main-main. Begini, yang sakit di dalam tubuh kita ini roh, bukannya jiwa atau bukannya daging. Karena begitu roh keluar dari tubuh kita, itu dibakar diam aja, dibakar gitu. Tapi kalau rohnya masih ada, jangan dibakar, disuruh roh aja, sakit. Artinya yang sakit bukannya tubuh roh. Nah, kalau kita mati, rohnya itu kemana? Ke surga apa ke neraka? Nah ini, ingat, wajah di dunia lahir di bumi dan di surga itu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang berkuasa. Ya, satu kali lagi, mari jangan tampak kemana neraka, karena tubuh atau daging ini biar itu jelek, cantik, ganteng, lalu rohnya udah keluar dari tubuh, udah tidak ada gunanya lagi. Ya. Tinggal apa namanya, roh ini, ya, kemana dia? Atau ke surga, atau ke neraka kan gitu. Ya. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dihukum. Itu aja. Ya. Saya berdoa, saya mengasihi Anda, mu'alaf, ya, mari kita berpikir kembali. Tuhan Yesus dengan terbuka akan menerima siapapun, ya, siapapun, baik itu orang mu'alaf maupun orang lainnya,
Ya. Jadi rupanya sampai di sini dulu. Lain kali kita sambung. Saya tutup dengan doa wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kesaksian ini kita dapat melihat bahwa perjalanan iman setiap orang berbeda-beda. Apapun latar belakang seseorang, Tuhan sanggup menjangkau hati yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Kesaksian ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan terbuka bagi semua orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dalam Matius 7 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Serta janji Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya teman-teman yang terkasih, kiranya kesaksian ini menjadi berkat dan mendorong kita semua untuk semakin mengenal Tuhan dan mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Saya ajak teman-teman semua agar terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga dibagikan kepada keluarga, kawan, dan kenalan, sehingga mereka juga diberkati, iman mereka dikuatkan, dan mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, melalui kesaksian ini, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.